Dulu waktu gue kecil, kalau gue pengen main video game, gue harus memainkannya di dalam konsol atau di dalam PC yang waktu itu spesifikasinya tinggi. Kalau gue nggak punya konsol dan nggak punya PC, mau nggak mau kita mainnya di warnet atau di rental PS. Makanya zaman dulu rental PS dan warnet itu banyak banget. Nah sekarang, kalau kita mau main game terbaru, selain kita punya pilihan untuk punya konsol atau punya PC spesifikasi tinggi, kita juga bisa menggunakan service yang disebut dengan cloud gaming. Nah, di video kali ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan merasakan pengalaman cloud gaming dengan membuat server cloud gaming kita sendiri. Tapi dengan catatan, kita akan menggunakan game-game retro. Ya, hitung-hitung kita nostalgia di zaman-zaman Nintendo NES, Sega Genesis, atau PlayStation 1. Harapannya dari video ini teman-teman bisa merasakan pengalaman dari cloud gaming itu sendiri dan juga memahami cara kerja dari cloud gaming dengan membuatnya sendiri. Kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. So, itulah yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai project kita, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah koneksi internet. Teman-teman boleh menggunakan koneksi fiber, boleh tethering ke HP. Yang penting, nanti server yang kita siapkan dengan device yang mau kita gunakan untuk bermain harus terhubung ke satu jaringan yang sama. Yang kedua, teman-teman harus menyediakan komputer server. Servernya nggak perlu yang punya spesifikasi tinggi. Yang penting, komputer ini selalu nyala atau at least menyala saat kita pengen bermain game. Dan yang terakhir, di komputer server kita harus menginstal Docker. Jadi sebenarnya sistem operasi yang digunakan oleh server ini boleh Windows, boleh Linux, atau boleh macOS, apapun. Selama server tersebut terinstall Docker. Oke, kalau udah menyiapkan beberapa hal tersebut, kita bisa mulai sekarang. Sekarang kita siapkan dulu servernya. Di sini gue menggunakan komputer Windows sebagai server gue. Kalau teman-teman menggunakan Linux atau pengen SSH ke servernya teman-teman, itu silahkan aja. Sesuaikan dengan yang teman-teman pakai. Nah, di sini asumsinya teman-teman sudah menginstal Docker. Di sini gue nggak akan menunjukkan bagaimana cara install Docker untuk mempersingkat durasi dari video ini. Kalau teman-teman sudah menginstal Docker, kalau kita coba lakukan Docker info, keluar ya, seperti ini, artinya Dockernya sudah jalan. Kalau ada warning seperti ini, bisa dibiarkan saja, nggak apa-apa. Oh iya, yang kedua, teman-teman harus install juga Docker Compose. Jadi ini udah gue install juga, jadi kalau gue jalanin Docker Compose, dia keluarnya seperti itu. Jadi kalau nggak ada Docker Compose juga bisa, tapi kalau ada Docker Compose, ini akan membuat config kita jadi lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan Docker image yang disediakan oleh linuxserver.io. linuxserver.io ini adalah sebuah website yang memanage beberapa Docker image yang keren-keren banget aplikasinya, dan beberapa gua pakai untuk service yang ada di internal jaringan gua. Nah, kalau teman-teman sudah berada di website linuxserver.io, teman-teman bisa klik docs. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada beberapa Docker image nih yang tadi gue bilang. Nah, teman-teman cari yang namanya emulator JS. Nah, jadi emulator JS ini adalah sebuah emulator untuk game-game retro yang bisa kita jalankan di browser. Dari sini kita lihat bagian Docker Compose-nya. Selanjutnya di komputer kita siapkan folder untuk si emulator JS ini. Di sini gue masuk ke E, Project Emulator JS. Nah, di sini kita akan coba bikin file Docker Compose. Nah, teman-teman bisa bikin filenya dengan menggunakan kode editor pilihan teman-teman. Di sini gua mau menggunakan VS Code. Nah, dari VS Code ini kita tinggal buka folder yang udah kita bikin aja tadi. Kalau udah kita buka foldernya, kita tinggal select folder. Ini kita trust. Lalu di sini kita bikin file baru. Namanya adalah Docker Compose YML. Nah, di sini kita paste yang tadi kita copy dari website linuxserver.io. Di sini gue akan coba jelaskan bagian penting yang ada di kode ini. Jadi, kita punya service yang namanya emulator JS.
yang mana emulator JS ini kita akan nge-pull Docker image dari sini. Buat teman-teman yang belum familiar dengan Docker, intinya Docker image ini seperti installernya. Jadi di dalam image itu sudah ada software si emulator JS-nya beserta dependensi-dependensi yang dibutuhkan oleh si emulator JS ini. Selanjutnya ada beberapa environment variable. Di sini adalah ID-nya. Jadi kita biarkan aja seperti ini. Selanjutnya di sini ada time zone, kita ganti jadi Asia Jakarta. Selanjutnya ini untuk subfolder kita hapus saja. Nah, selanjutnya ini ada Docker volume. Untuk memahami volume ini, kita coba pahami dulu bahwa image ini saat dijalankan akan berubah menjadi kontainer. Ya, kontainer bisa kita ibaratkan sebagai sebuah box, yang mana di dalam box itu ada software-nya beserta dependensi-dependensinya. Nah, Docker volume itu memungkinkan kita untuk menampung data yang dihasilkan dari si kontainer ini, sehingga kalau nanti kontainernya hilang, misalnya terhapus atau berhenti, maka data yang ada di dalam kontainer ini tidak ikutan hilang juga. Ya, supaya lebih jelas, mungkin kita coba praktekin aja. Di sini ada dua lokasi ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan dipisahkan dengan titik 2. Nah, di sebelah kiri ini adalah lokasi folder yang disediakan untuk menampung data-data dari si kontainer. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah lokasi data di kontainer itu. Oke, kita coba bikin folder config sama folder data ya di dalam emulator JS. Oke, kita masuk ke folder config. Lalu kita coba lihat lokasinya ada di sini. Kita copy. Lalu kita paste ke sini. Nah, ini maksudnya apa jadinya? Segala sesuatu yang disimpan di dalam folder config yang ada di kontainer itu di-mount atau disimpan ke lokasi ini di dalam komputer kita. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan data ya. Ini sebenarnya sama, kita tinggal ganti aja belakangnya jadi data. Buat yang pakai Linux dan pakai Mac disesuaikan aja ya. Nah, selanjutnya untuk ports, konsepnya sama. Port kontainer dengan port komputer kita itu beda. Nah, sama seperti yang di atas. Jadi yang sebelah kiri itu punya komputer kita, dan yang sebelah kanan itu punyanya si kontainer. Jadi nanti kalau kita mau masuk ke servisnya, kita tinggal masuk ke localhost port 3000 di komputer kita. Maka akan otomatis terdirect ke port 3000 yang ada di kontainer, begitu kira-kira. Begitu juga untuk port 80, untuk yang 4001 kita hilangkan saja. Ini adalah Docker Compose yang kita akan jalankan di komputer kita. Kita save. Nah, lalu kita ke File Explorer, ya. Kita balik ke folder emulator JS. Kita klik kanan di sini, lalu Open in Terminal. Supaya kita bisa langsung masuk ke folder si emulator JS-nya. Jadi pastikan kita berada di folder emulator JS nih. Kalau kita sudah berada di sini, kita bisa langsung tuliskan Docker Compose up min d, lalu enter. Nah, pertama dia akan mendownload dulu Docker image-nya, baru dia akan menjalankan. Kita tunggu sampai selesai. Ini sudah done, sudah selesai. Untuk memastikan bahwa Docker image-nya sudah dijalankan sebagai kontainer, kita bisa tulis Docker PS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah Docker image yang tadi kita download. Nah, kita coba cek dulu koneksinya dari komputer kita yang ini. Kita tinggal masuk aja ke localhost. Kita masuk ke port 3000 dulu. Nah, ini udah bisa ya. Nah, kalau untuk interface-nya, kita masuk ke localhost saja. Port 80 itu sama seperti kita nggak nulis port di sini. Ini udah oke nih, sampai sini. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah yang di port 3000 ini kita download dulu nih file setnya. Ya, kita tunggu sampai downloadnya kelar. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa masuk ke file management. Di bagian kiri ini kita bisa lihat BIOS apa saja yang didukung emulator JS ini. Nah, kita coba contohkan NAS ya. Kita masuk ke ROMs. Lalu kita bisa upload ROM yang kita punya ke sini. Nah, kalau sudah kita upload, kita masuk ke ROM management lagi.
Nah, habis itu di sini kita bisa lihat ada NAS 1 ROM, ini yang kita masukin, kita scan. Oke, kalau udah di sini akan muncul NAS, kita klik. Nah, habis itu kita download all available arts. Kalau sudah selesai, kita close ini, lalu kita add all ROMs to config. Kalau ini udah selesai, kalau kita masuk ke localhost yang port 80 lagi, nah kita bisa lihat ada NAS karena kita sudah masukin ROM NAS ke sini. Tapi di sini kita nggak mau main di komputer yang sama dengan server, karena di sini kita pengen melakukan yang namanya cloud gaming. So kita akan coba mainkan game ini dari tablet ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu IP dari si server ini. Kita coba balik lagi ke terminal atau ke command prompt. Kalau teman-teman pengguna Windows, teman-teman bisa tulis ipconfig. Kalau untuk Mac atau untuk Linux, pakainya ifconfig ya. Jadi bukan pakai P, pakai F. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sini IPv4 address. Ini kita bisa lihat ini adalah alamat IP-nya. Jadi dari device lain bukan masuk ke localhost, tapi ke IP ini. Oke, jadi di sini gue udah di tablet gue. Di sini gue sambungin tablet gue ke controller supaya lebih enak gitu ya mainnya. Dan untuk membuktikan juga bahwa ini juga bisa pakai controller, kita masuk aja ke IP yang tadi udah kita lihat di host kita atau di server kita, 192.168.117. Enter. Oke, kita bisa lihat di sini gamenya sudah muncul ya. Ini mungkin di sini kita coba full screen. Nah, di sini kita coba pilih gamenya dengan menggunakan controller ya. Kita masuk ke gamenya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita coba mainkan. Oke, kita bisa lihat di sini ya, lancar. Oke, ups. Ya, kita sudah berhasil melakukan remote gaming di sini ya. Gua sambil main jadi agak susah ngomongnya, tapi intinya di sini kita bisa melakukan remote gaming. Jadi gamenya tidak ada di tablet gua, tapi ada di server. Oke, jadi yang penting teman-teman berada dalam satu jaringan dengan servernya. Jadi apapun device-nya, selama punya browser, selama bisa mengakses IP address-nya, teman-teman bisa bermain game yang dipasang di servernya. Semoga nanti di Indonesia internetnya bisa lebih baik lagi, lebih stabil lagi, sehingga kita bisa menikmati cloud gaming yang disediakan oleh provider-provider yang menyediakan. Buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa berikan like dan komen ke video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.